Menghapus data menghilang dari pinjol supaya kita tidak diteror lagi, kita tidak ditelepon lagi, tidak ada doxing ke media sosial, tidak ada lagi penyebaran data, tidak ada lagi hubungi kontak darurat, tidak ada lagi ngambil-ngambil foto anak, tidak ada lagi melakukan tindakan-tindakan yang merugikan gitu loh ya. Yang jelas semuanya tidak ada gitu loh, dan itu tinggal berakhir semuanya. Setuju teman-teman semuanya, saya bahas ini buat Anda gitu loh, karena satu hari ini full tentang cara yang paling tepat menghapus data supaya tidak diteror, tidak ditelepon, tidak didatangi, tidak menyebarkan data, tidak doxing ke media sosial. Pokoknya ya duit pinjol ditransfer ke kita, habis itu duitnya kita pergunakan, terserah mau buat apa. Mau buat joki juga boleh, mau buat penipu juga boleh, pokoknya terserah ada, yang penting duitnya kita gunakan. Kita tidak mampu bayar, tapi tidak ada teror. Setuju teman-teman semuanya? Yang saya bahas ini buat Anda semuanya, biar ini meluruskan kembali cara berpikir teman-teman semuanya, supaya hal-hal seperti ini dapat Anda atasi. Yang setuju ketik dulu di ruangan komentar. Setuju teman-teman semuanya? Ya, dan jangan lupa juga itu sudah ada nomor yang tertera teman-teman. Yang mau konsultasi langsung dengan saya juga boleh, silahkan hubungi nomor admin saya. Langsung dihubungi, nanti admin akan mengarahkan untuk Anda konsultasi langsung sama saya, dan saya senantiasa mendengar curhatan Anda, menunjukkan langkah yang tepat, langkah yang terbaik untuk Anda lakukan buat ke depannya. Ya, tapi jangan lupa teman-teman semuanya yang sudah bertemu dengan channel ini, jangan sampai tidak disupport. Ya, kalau belum layak untuk disupport, dengarin dulu. Oke. Menghapus data menghilang dari pinjol. Benarkah hal ini bisa dilakukan, teman-teman? Sekarang saya tanya dulu buat Anda. Teroran yang paling parah itu letaknya di mana? Coba teman-teman jawab dulu, teroran yang paling parah itu letaknya di mana? Telepon, WhatsApp, email. Ini teroran yang paling parah. Di mana semua ini bisa tersimpan? Tersimpan di dalam pemikiran kita. Oke, pertanyaan saya adalah, data di mana yang mau kita hapus dulu, teman-teman? Apakah yang di handphone ini atau yang di otak ini? Ya, karena meskipun di handphone ini tidak lagi dihubungi, di otak tetap memaksa kita untuk memikirkan hal itu terus-menerus. Kalau hanya semata tidak pengen ditelepon, tidak pengen di WhatsApp, tidak pengen di email, ini simple. 5 menit ya, atau 10 menit aja, ini sudah berakhir semua. Pergi ke konter handphone, beli kartu, ya, aktifkan, habis itu hapus WA-nya, ganti emailnya, sudah, terorannya nggak masuk. Ya, apakah ini sudah berakhir? Apakah rasa takut tadi sudah hilang? Apakah rasa diteror tadi sudah tidak ada? Tidak. Ya, karena teroran itu abadi di sini, di dalam pemikiran. Ya, ini hanyalah penyebab. Ketika penyebab ini kita atasi, ya, yang tertinggal belum tentu. Karena teroran itu 2 versi, di dalam telepon dan di dalam pemikiran. Banyak juga teman-teman saya yang sudah saya sampaikan untuk mengganti nomor, menghapus WA, mengganti email, tapi tetap aja bertanya sama saya galbait sudah 2 tahun. Saya galbait sudah 3 tahun. Aman atau tidak? Berarti ada yang tertinggal di dalam pemikiran dia. Sebenarnya, jasa-jasa hapus data yang ada di luar, atau jasa backup yang ada di luar, lebih kepada menipu Anda saja. Ya, kita itu harus gentleman teman-teman semuanya. Tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, mampu juga menerima resiko yang ada. Jangan sampai kita menyampaikan tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, tunda bayar, tapi tidak mau menampung resiko yang ada. Ya, ini kurang gentleman teman-teman. Ini bukan duit bapak kita yang kita pinjam. Jadi kita satu-satu. Ya, kalau kita menyatakan keadaan tidak baik-baik saja, sudah toleh muka belakang atas bawah kiri kanan, duitnya nggak ada. Ini benar-benar fakta hidup. Mau tidak mau, ya,
Tunda bayar adalah solusi yang paling tepat. Berhenti membayar adalah solusi yang paling tepat daripada gali lubang tutup lubang. Dan kita juga harus menerima resiko-resiko yang ada. Kita akan dihubungi, oke. Selagi mereka masih memenuhi standar aturan yang ada, gak ada masalah. Oh, kita mau di WA, oke. Kalau hanya sebatas mengingatkan sesuai dengan aturan yang berlaku, gak ada masalah. Email juga seperti itu. Ya. Terus kapan ini bermasalahnya? Ketika teleponnya dihubungi kita berulang-ulang kali tanpa henti. Secara tidak langsung itu sudah mengganggu kita. Ya, karena menelpon secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu itu dilarang. Itu tidak diperbolehkan. Ya, apalagi nih misalnya mereka mencoba berkata-kata kasar. Semua kebun binatang keluar. Ya, ini juga bagian yang tidak boleh dilakukan. Ya, apalagi nih emailnya. Email hanya sebatas peringatan. Tapi dilakukan buat menekan kita ke jalur hukum. Proses hukum dan segala macam. Ini juga tidak diperbolehkan. Nah, ketika 3 hal ini terjadi pada diri kita, semua yang tidak diperbolehkan malah dilakukan. Dengan begitu datang ke konter handphone, beli 1 kartu, ganti nomor, hapus WA, ganti email. Oke, tapi ini data belum terhapus, teman-teman. Ya, secara di dalam diri kita, secara internal ini belum terhapus. Ya, ini baru mengatasi penyebab ketakutan yang ada. Di mana letak penyebab yang paling utama tersimpan di dalam pemikiran. Ini yang paling bahaya. Ya, dengan kata apa? Di dalam pemikiran, seandainya nomor ini saya ganti, dia menghubungi konder nggak? Seandainya nomor ini saya ganti, tiba-tiba datang ke rumah, aset saya ditarik nggak? Seandainya nomor ini saya ganti, ya, tiba-tiba datang ke kantor saya. Kata-kata seperti inilah yang melumpuhkan di dalam pemikiran dan Anda paksa untuk mencari tahu. Ya, itu baru kata seandainya. Belum lagi apabilanya. Belum lagi semisalnya. Kata-kata inilah yang sebenarnya menghancurkan cara berpikir Anda. Seharusnya 2 sisi. Kita pikirkan hal negatif untuk mewaspadai kita, boleh. Gak ada yang gak boleh. Tapi pikirkan juga hal positif untuk menyemangati kita. Bagaimana mungkin kita manusia yang hidup, beraktivitas setiap hari, ya, tapi pemikiran kita kayak kuburan, horor semuanya. Ya, seolah-olah ketika kita sudah terjebak di dalam ranah pinjol, tidak mampu bayar pinjol, kiamat pun sudah terjadi. Nggak boleh seperti itu. Kita pikirkan hal yang negatif untuk kita waspadai kalau kita pakai dengan kata seandainya tadi. Ya, untuk kita waspadai seandainya terjadi. Oke, tapi bukan berterus-terus di sana. Dan habis itu kita bayangkan juga, kita bawa juga pemikiran kita ke hal positif untuk menyemangati kita supaya uang yang tidak ada ini menjadi ada dan kita lebih semangat lagi, lebih giat lagi mengumpulkan uang yang ada. Daripada sibuk mencari jasa hapus data, jasa backup data, jasa menghentikan teroran, ini gila benar. Ya, bayar hutang nggak mampu, bayar jasanya mampu. Ya, ini teman-teman semuanya harus hati-hati. Dan lebih parahnya lagi, itu bayar jasanya dengan cara berhutang. Ambil lagi dengan jaminan kita yang membackup. Oke, yang ada apa? Yang ada hancur. Hutang tidak selesai, hutangnya bertambah, iya. Ya, jadi kalau teman-teman ingin menghapus data yang ada di pinjol, yang paling pertama harus Anda benahi adalah pemikiran Anda. Kalau soal handphone, modalnya 20.000. Selesai. Di pemikiran, jangan selalu berpikir hal negatif, tapi pikirkan juga hal positif, karena hidup tetap berlangsung, belum berakhir sampai di sini. Paham buat teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sesingkat video ini dapat membantu teman-teman semuanya supaya tidak berpikir dan bertindak yang aneh-aneh merugikan diri Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, menjelang malam ya buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Begini loh teman-teman semuanya. Ada 3 data yang tersandra di pinjaman online. Ada 3 data yang tersandra di pinjaman online. Foto selfie, foto KTP, kontak darurat. Ya, ini selalu disampaikan oleh debt collector. Ingat, data Anda lengkap sama kami. Foto KTP, foto selfie, kontak darurat. Jangan main-main dengan perusahaan kami. Perusahaan kami ini perusahaan yang legal, telah berbadan hukum, kami bisa tuntut Anda. 15 menit ke depan kalau Anda tidak melakukan pembayaran, kita bisa ambil langkah hukum untuk menjerat atau memproses Anda ke jalur hukum. Ini bahasa yang selalu disampaikan oleh debt collector kepada orang-orang yang telat bayar. Cuman saya nggak habis pikir juga, teman-teman bisa ketakutan gitu loh. Bisa cemas, bisa khawatir juga, bisa stres juga, bahkan memikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Bang, benarkah kita akan diproses ke jalur hukum? Bang, nanti data saya itu bisa dipergunakan untuk hal-hal yang tidak-tidak. Bang, tiba-tiba kalau aset saya ditarik, gimana? Woi, teman-teman semuanya. Dari sana harusnya kalian mempunyai logika gitu. Ternyata selama ini data kita yang diminta, data yang diminta berupa KTP, foto selfie, dijadikan sebagai alat sandra. Alat sandra buat apa? Ketika kita telat bayar, bahasa-bahasa seperti itu digunakan untuk melakukan penekanan terhadap diri kita. Padahal, bukankah sejak awal data itu Anda yang memberikan? KTP, foto selfie, data kontak darurat. Kenapa giliran mereka menyebutkan bahasa itu Anda begitu ketakutan? Ya, dia menyebutkan bahasa seperti itu Anda begitu khawatir. Ada apa sebenarnya? Ini harus teman-teman pikirkan lagi gitu loh. Tolong jangan terlalu dikedepankan soal perasaan. Tolong pakai logika juga. Ya, faktanya semua itu mereka sampaikan untuk mengelabui pemikiran Anda supaya Anda merasa tertekan, Anda merasa tidak nyaman, Anda merasa dihantui sehingga Anda akan nekat melakukan gali lubang tutup lubang. Ini tujuan mereka. Ya, habis itu kalau Anda mempunyai aset, Anda akan nekat menjual aset-aset tersebut. Ya, kalau enggak, Anda akan menggadaikan aset-aset tersebut. Ini yang akan mereka lakukan. Harusnya teman-teman itu berpikir, ya, kenapa hal-hal seperti ini harus saya takuti? Oke, kenapa hal-hal seperti ini malah menjadi bumerang seakan-akan dari diri saya? Padahal sejak awal, semua yang disampaikan itu kan memang benar saya yang memberikan. Apa yang harus saya khawatirkan? Ingat teman-teman semuanya, saya selalu sampaikan apa? Kekuatan utama dari pinjol, telepon, WhatsApp, email. Data-data tersebut tidak akan ada gunanya bagi mereka kalau telepon Anda tidak aktif. Kalau WhatsApp Anda tidak aktif. Kalau email Anda tidak aktif. Kenapa? Karena data-data ini akan mereka kirimkan melalui komunikasi tadi. Kalau komunikasi ini tidak ada, kemana data ini mau dikirim? Kemana bahasa-bahasa ini mau dijelaskan? Ya, makanya pinjol itu sangat benci ketika Anda memutus komunikasi telepon, WhatsApp, dan email. Sangat mereka benci. Kenapa? Poin kesuksesan dari debt collector melakukan penagihan di saat situasi Anda telat bayar bukan lagi mengambil tagihan. Tapi bagaimana mengirim ketakutan ke dalam pemikiran Anda sehingga Anda masih bisa dikendalikan dari jarak jauh oleh si pinjolnya. Pinjol akan mengendalikan Anda dari jarak jauh. Secara tidak langsung, ya, Anda itu akan didorong untuk melakukan gali lubang tutup lubang. Secara tidak langsung. Ya, ingat itu buat teman-teman semuanya. Jadi, kalau Anda masih mendapati bahasa-bahasa foto KTP, foto selfie, kontak darurat, kalau tidak melakukan pembayaran 15 menit kemudian, 30 menit ke depan, ingat, kami akan memperluas penagihan. Ini bahasa hanyalah skenario kecil untuk melakukan tekanan terhadap diri Anda. Sebenarnya nggak ada yang bisa mereka lakukan selain mengirim data itu melalui telepon, WhatsApp, dan email. Nggak ada lagi yang bisa mereka lakukan, teman-teman. Ya, kalau seandainya debt collector itu berani untuk datang, ngapain lagi Anda harus ditakut-takuti? Kenapa Anda harus ditekan dengan, wah ingat, data Anda lengkap sama kami.
Ingat, ini hal segala macam. Jadi saya pengen buat teman-teman semuanya, sudahilah soal drama-drama yang tidak jelas. Sudahilah soal pemikiran-pemikiran negatif yang tidak jelas. Ya, faktanya hari ini kita tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Faktanya kita tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Ya, Anda sudah toleh kanan kiri muka belakang, memang benar-benar keadaan sudah tidak memungkinkan lagi. Mungkin selama ini Anda sudah mencicil, sudah memperpanjang, berupaya gali lubang tutup lubang, akhirnya apa? Hutang Anda tidak selesai-selesai. Ya, dan itu lagi yang diinginkan oleh pinjol. Kalau ada limit Anda habiskan, kalau ada limit di tempat lain ambil, kalau enggak ajukan lagi. Ini yang mereka tuju. Ya. Jadi kalau teman-teman masih mendengar bahasa, ingat data Anda lengkap sama kami, jangan main-main dengan kami perusahaan besar, apalagi sampai bahasa kami akan memproses Anda ke jalur hukum. Hukum perdata misalnya gitu kan, jatuhkan keuangan prestasi, kita akan tuntut ganti rugi, ambil aset segala, omong kosong. Ya. Debt collector itu apa yang bisa dia lakukan selain bacot dia? Dia diajak kerjasama oleh pinjol, diajak bekerja sama oleh pinjol, yang dibutuhkan bukan otak dia gitu loh, bacot dia. Makanya DC pinjol itu diidentik dengan otak yang tidak ada. Bahasa-bahasa binatang, bahasa-bahasa yang tidak jelas lagi dulu. Kalau diberikan penghargaan, mungkin dia dapat penghargaan sebagai agen kayak gitu. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi saya pengen sesingkat video yang saya sampaikan ini, tidak ada yang perlu khawatir dengan bahasa-bahasa KTP, foto selfie, atau data-data, atau kontak darurat. Udahlah, nggak usah diterjemahin. Hari ini permasalahannya duit tidak ada. Bagaimana uang yang tidak ada ini menjadi ada? Kembalikan lagi semangatmu. Jangan matikan semangatmu dengan hal-hal yang tidak penting seperti ini. Ya, buat teman-teman semuanya, nggak ada itu proses hukum, nggak ada itu Anda akan dibawa ke pengadilan, nggak akan ada segala macam. Karena kekuatan mereka kan Anda sudah tahu. Kekuatannya itu ada di telepon, di WhatsApp, dan ada di email. Coba Anda renungkan lagi, bukankah ketakutan Anda setelah menerima telepon? Bukankah ketakutan Anda setelah membaca chat? Bukankah ketakutan Anda setelah membaca email? Berarti masalahnya ada di sana. Ya, masalahnya ada di telepon, ada di WhatsApp, ada di email. Jadi jangan dirubah-rubah lagi. Ya, sumber masalahnya atasi, akibatnya akan hilang. Oke? Tapi kalau akibatnya yang Anda cari jawabannya, penyebabnya Anda biarkan, percuma omong kosong. Setiap hari Anda sibuk mencari, wah ini benar nggak sih? Saya diancam begini, orang bilangin, wah itu nggak benar. Oke. Seketika itu Anda tenang. Seketika itu pemikiran Anda damai gitu loh. Apakah masalah ini selesai? Ya tentu tidak. Ya kan? 3 jam kemudian Anda ditelepon lagi, panik lagi. Atau 2 jam ke depan Anda membaca chat, panik lagi. Karena sumbernya ada di sana. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dapat terbantu dan tidak ada lagi yang ketakutan. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi langsung dengan saya juga boleh. Ada di nomor yang ada di layar Anda, silahkan dihubungi. Nanti admin akan mengarahkan kepada saya untuk Anda berkonsultasi. Ya, buat teman-teman semuanya mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe juga channel ini. Semoga channel ini makin berkembang dan saya makin semangat memberikan edukasi dan motivasi. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.